saya minta hakim memvonis bahwa anggota DPR melalui para tergugat ini harus menyatakan pendapat, menggunakan haknya untuk menyatakan pendapat bahwa wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden itu. Nah, dari forum TNI juga udah memberitahukan itu. Kalau nggak salah udah 3 kali, tapi diabaikan. Nah, saya menjunjung tinggi keinginan forum TNI karena patriotismenya nampak di situ. Tidak mau dipimpin oleh orang yang tidak memenuhi syarat undang-undang bahwa DPR memiliki hak antara lain menyatakan pendapat, interpelasi. Nah, itu hak-hak itu nggak dipakai. Padahal sudah saya kasih tahu melalui pemberitahuan atau notifikasi bahwa pelanggaran konstitusi sudah terbuka. Dan pemberitahuan itu juga dilakukan oleh Forum Purnawirawan TNI, tapi diabaikan. Makanya saya sebenarnya aspirasi ini harusnya disampaikan, tapi saya udah nggak kuat untuk demo di DPR, maka saya ke pengadilan, enak adem. Nah gitu ya. Petitumnya apa sih Pak? Petitumnya hanya 2. Saya minta hakim memvonis bahwa anggota DPR melalui para tergugat ini harus menyatakan pendapat, menggunakan haknya untuk menyatakan pendapat bahwa wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden itu. Nah, dari forum TNI juga udah memberitahukan itu. Kalau nggak salah udah 3 kali, tapi diabaikan. Nah, saya menjunjung tinggi keinginan forum TNI karena patriotismenya nampak di situ. Tidak mau dipimpin oleh orang yang tidak memenuhi syarat undang-undang. Itu. Begitu Pak. Apa ada upaya yang apabila tidak hadir kemudian minta pada aparat misalnya jemput paksa atau seperti apa? Nah, kalau di pengadilan perdata tidak ada itu, tapi kemarin majelis hakim sudah bilang akan dipanggil untuk terakhir dengan peringatan ya hari ini. Oh jadi hari ini dipanggil dengan peringatan. Kalau nggak hadir, maka saya minta kepada hakim nanti membuat penetapan bahwa para tergugat ini istimewa. Kenapa? Pejabat dia, maka melanggar sumpah dia. Di dalam sumpahnya itu menegakkan hukum dan akan memperjuangkan aspirasi. Tapi digugat aja nggak datang. Nah, maka saya minta nanti konsekuensi dari peringatan itu adalah penetapan bahwa para tergugat telah melanggar sumpah jabatan itu. Dan sanksinya apa Pak kalau melanggar sumpah jabatan? Ya tidak ada. Ya nanti kita lihat sanksinya apa konsekuensi hukumnya. Ada nggak perdata atau pidana? Ya Pak, satu lagi Pak, kan kalau bicara tentang gugatan terhadap keluarganya Pak Jokowi, termasuk gugatan Bapak yang waktu itu kan pasti DNO. Nah kalau sekarang juga DNO lagi gimana Pak? Begini, ini nggak ada kaitannya dengan Jokowi dan keluarga. Ini DPR, wakil kita. Ya. Tapi kan kaitannya dengan ijazah Gibran. Ya, itu konsekuensi logis. Ya, karena dia yang memenuhi syarat kata KPU kan. Tapi ternyata begitu kita telisik undang-undangnya, nggak ada itu syarat itu. Karena gini, syarat keterangan yang dipakai oleh Gibran juga sedang saya batalkan di TUN. Jadi suket sebagai pengganti ijazah itu saya sudah batalkan di TUN. Dan sekarang hari ini itu adalah jawaban dari kementerian. Itu ya. Kalau soal DNO, saya udah berkali-kali dapat NO, tapi nggak masalah. Yang penting warga negara tahu bahwa ada peristiwa hukumnya kayak gini ini ada. Itu aja. Saya nggak nyari uang, nggak nyari apa-apa, tapi ingin ngasih tahu bahwa warga negara harus tahu ada peristiwa hukumnya kayak gini, tapi jangan diam gitu loh. Itu aja. Jadi Pak, ada nggak kemungkinan bahwa surat itu tidak sampai ke DPR? Bahwa ini kesalahannya pengadilan, suratnya tidak sampai? Waktu dibacakan relasnya, surat ini diterima oleh kesekretariatan, artinya udah nyampe. Jadi pasti sampai ya? Nyampe.
hanya tidak di follow up dengan datang ke sidang. Iya, itu faktanya sampai hari ini belum datang nih para ketua DPR ini. Bagaimana? Dia adalah pembentuk undang-undang, tapi dia nggak taat dengan undang-undang. Itu loh, ya. Yang perlu kita Itu wakil kita tuh. Kalau bapak-bapak mau diwakili oleh orang yang begini, ya monggo. Kalau saya nggak mau, Pak. Itu. Tadi Pak Subhan mengatakan bahwa dia sebagai yang terpanggil ini adalah pimpinan-pimpinan DPR, mewakili seluruh anggota DPR, kata Pak Subhan. Tapi artinya yang datang promo. enggak apa. Tapi artinya anggota DPR atau pimpinan DPR yang diundang ini dia berkhianat kepada bangsa dan kepada rakyat Indonesia. Betul. Karena ini kepentingan bagi rakyat dan kita mempunyai wakil kita di DPR dan dia tidak melakukan dan tidak menggunakan. Itu harus ada tindakan daripada masyarakat untuk mengambil alih dalam Iya. Maka gini, saya maklum apa yang dikatakan para aktivis adanya impeachment. Karena kita berupaya agar ini soft. Iya. Dipergunakan hak menyatakan pendapat itu. Tapi digugat pun nggak datang, gitu loh. Iya. Jadi nanti jangan disalahkan kalau rakyat turun. Mengambil apa? Kekuasaannya yang dititipkan kepada dia itu. Iya. Itu. Baik, kita tunggu beberapa menit sebentar. Kemarin juga udah dibahas. Iya. Menurut Komding, kenapa anggota Iya. DPR ini dipanggil 2 kali nggak hadir? Apakah mereka takut atau gimana kalau menurut Komding? Ya, bukan takut, saya bisa. Sini, Pak. Besar masih ada pada pimpinan DPR ini. Sebenarnya kalau anggota mungkin banyak saja yang ingin memenuhi, tetapi kan yang terlihat ini ada pimpinan-pimpinan. Tekanan kepada rezim lama atau apa ketakutan itu pasti masih ada, dan dia mempunyai kepentingan untuk tetap dipertahankan wakil presiden yang dikatakan masyarakat adalah anak haram ini. Saya kira mungkin itu kemungkinan. Ya. Bang Peter boleh Bang Peter? Iya, Pak Peter. Pak Peter. Sebelum Pak Peter saya boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Gini nih ceritanya nih. Dianggap mereka ini DPR ini mereka Pak Subhan ini masalah kecil itu. Itu bahasanya. Masa kecil kenapa nggak datang? Bisa jadi loh. Namanya orang itu lupa karena udah bisnis banyak sekali jadi lupa kata sumpahnya nih. Saya akan bacakan sumpah kalian ya, ingat siapa tahu lupa nih ya. Nih. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat walaupun sekarang nggak benar ya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman pada Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Hei kalian anggota DPR MPR, jangan diam saja, udah banyak masalah di pemerintahan ini, butuh-butuh dua bobrok. Siapapun tidak boleh harus masyarakat siapapun namanya, walaupun dia presiden, walaupun dia mantan presiden, walaupun DPR harus tunduk kepada hukum. Kalian tidak boleh di atas hukum, termasuk Pak Subhan ini loh. Dia melalui hukum, jalur hukum. Jangan kalian diam aja, jangan alasan tidak terima surat. Hati-hati, jangan sampai rakyat bertindak. Kata Betor juga begitu, saya setuju. DPR tidak mau bergerak. Masa diam semua, termasuk masalah ijazah palsu, Gibran. Kalian diam 1000 bahasa, kenapa? Karena udah saya analisa, semua ketua partai politik sudah disandera si Jokowi ini. Apalagi sih? Tapi Pak Janes, satu nih pertanyaan saya. Apa? Kan di Solo sudah digugat CLS itu Pak Joko Widodo, Iya. mantan presiden yang kekuasaannya jauh melebihi anggota DPR ataupun ketua DPR. Dia saja berani datang ke sidang. Kenapa ketua-ketua DPR ini menurut Pak Subhan dan Pak Janes kenapa nggak berani? Siapa yang berani ke sidang? Ini kan nggak berani datang berarti. DPR. Bukan nggak berani datang, takut. Iya sama aja. Sama takut aja nggak berani dong. Tapi alasannya katanya belum terima. Enggak. Itu alasannya pengadilan tadi ngomong belum terima, belum baca. Puan udah baca, Dasko udah baca. Boleh Anda bersenang-senang naik Alphard naik apa, tapi ngegaji klien kami. Betul. Jangan sombong klien. Pakai pengawalan kayak udah jagoan aja, padahal kerja pun nggak ada satupun membela rakyat, nggak ada. Ayo. Semua oligarki sekarang masih berkuasa. Apa yang tadi itu? Satu tuh Morowali sampai sekarang masih bekerja lapangan udara gelap. Ayo, mana Pak Prabowo sampai sekarang reshuffle kabinet kemarin? Saya kira reshuffle kabinet. Saya kira ada apaan?
tahu penambahan dulu. Ketawa saya resul kayak gitu nggak benar itu. Oke, silakan, saya Bang gitu Bitor. aja ngomongnya. Gimana Pak Bitor? Gugatannya nih Bang Bitor. Ya, terima kasih. Saya minggu kemarin sudah datang menemani Pak Subhan. Jadi kita mencoba kalau memang mereka hari ini tidak datang, maka ini menambah keyakinan kita. Jadi memang mafia hukum ini luar biasa. Bagaimana mungkin 9 hakim Mahkamah Konstitusi itu waktu diberi map satu-satu tentang calonnya Gibran, masa mereka nggak buka? Tidak tamat sekolah, kurang umur, kok mesti mereka loloskan? Terus ini kan berjalan kemari. Nah, Pak Subhan ini melakukan terobosan yang luar biasa. Jadi untuk menyelamatkan ini negara hukum, ya kita melalui jalur hukum. Tapi ketika nanti hari ini juga mereka tidak datang dengan peringatan, maka sudah waktunya rakyat tuh ya paling tidak mengepung gedung Mahkamah Konstitusi itu. Hanya melalui gedung itu Gibran bisa dibatalkan. Kalau kita mengikuti dengan cara yang normal, impeachment yang kata Saiful Mujani tidak mungkin. Karena panjang dan berbelit-belit dan itu akan bertahun-tahun dan si Gibrannya tetap menjadi wakil presiden. Nah, jadi jalur yang paling memotong itu adalah melalui kita kepung Mahkamah Konstitusi, kita desak Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan. Putusannya itu adalah menarik, membatal atau gimana. Nah, nanti kita sepakatin setelah itu. Masa bangsa sebesar ini menerima orang kurang umur, kurang pendidikan, terus bangsa ini mau dipimpin mereka terus menerus, kan kitanya yang salah. Bahwa mereka kemarin menang dengan cara mereka, yaitu cara curangnya, kan cara dengan bansos itu kan dengan cara mereka. Nah, itu sisi yang berbeda. Nah, sekarang itu yang mau kita gugat, walaupun kita pakai konsultasi yang kecil lah, tapi kan kita sebagai warga negara kita mau menyelamatkan negara kita kan. Jadi apapun yang bisa kita lakukan ya kita selamatkan bangsa ini. Jadi satu-satunya tempat adalah di pengadilan. Mahkamah Konstitusi itu pengadilan. Untuk saat ini. Nah, karena kalau kita mengikuti jalur-jalur itu di DPR-nya nanti berbulan-bulan, tahu sendiri di DPR-nya begini, ini aja nggak datang. Coba banyak orang datang ke DPR untuk mengusulkan supaya impeachment, nggak mungkin, sudah dikuasain sama mereka. Terus mau kemana lagi? Sekarang Mahkamah Konstitusi aja mereka kuasain. Nah, tapi nanti kalau kita dengar ribuan orang, banyak orang, Mahkamah Konstitusi takut. Nah, kekuatan keputusan Mahkamah Konstitusi itu yang kita harapkan. Karena mereka yang berdosa, mereka yang menerima map, ya kan? Mereka yang harus membaca map itu. Gibran kurang umur, kurang pendidikan, kok mereka loloskan? Kan berarti mereka sumber masalah. Tidak ada seorang pun di Mahkamah Konstitusi hakim-hakim yang profesor doktor, semua itu nggak ada yang berani nolak. Nah, ini kan berarti mereka diintimidasi, mereka diteror. Nah, ini kita selamatkan. Kita selamatkan Mahkamah Konstitusi dari mafia hukum. Ya, terima kasih. Kita tunggu 1 jam ke depan. Apakah tahu-tahu nongol ya anggota DPR yang diundang ya. Tapi yang jelas sampai sekarang belum kelihatan batang hidungnya. Nanti 1 jam lagi hasilnya. Katanya kan sidangnya jam 10, Pak. Iya. Ini sudah jam berapa Enggak, ini? hakim bilang antara jam 10 sampai jam 2. Iya. Kita tunggu. Ya, ini sudah azan zuhur, belum kelihatan, tapi kita. Berarti rentang waktunya panjang ya? Iya. Panjang. Ya, nanti tunggu pemirsa, nanti kita akan podcast lagi dan apa yang harus kita lakukan andai kata ternyata tidak hadir juga, kayak gitu. Betul. Baik, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Siang ini Nih, kita juga akan Pak Subhan mau kemana nih? Kalau nggak kemana-mana kita ngobrol-ngobrol aja. Santai-santai aja kita ngobrol ya kan? Di depan Iya, boleh di mana aja. Nggak apa-apa lah Pak, di sini aja. 10 menit lagi karena banyak banget ini yang nonton. Ada ribuan ini yang menonton di Sentana. Coba Anda kirimkan pertanyaan Anda lewat sini ya. Nah, biar seru ini. Nah, Pak Subhan. Iya.
kenapa Pak Suban awalnya pede sekali menggugat ketua-ketua DPR atau wakil ketua DPR ini? Ya mereka kan berkuasa, pasti dong nggak mau datang, pasti dong merasa wah ngapain saya ladenin Subhan Palal orang biasa gitu. Gini, saya hanya melihat Undang-Undang MD3. Di situ dinyatakan bahwa pimpinan DPR itu mewakili anggota DPR di pengadilan. Nah, Ya. ada pasal itulah saya masuk ke pengadilan. Nah, hukum materialnya saya pegang bahwa Gibran tidak memenuhi syarat undang-undang. Waktu itu hanya saya mungkin yang punya, maka saya yakin. Ya. Tapi di pengadilan pertama PMH antara Gibran dengan KPU, saya diputus pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili, dan itu menurut saya itu mengalihkan gawang. Perkara itu jelas-jelas perbuatan melawan hukum, tapi pengadilan tidak mengadili, malah mengelak, tidak berwenang mengadili. Itu. Oke. Nah lalu Pak, saya dengar kemarin Bapak memakai salah satu buktinya itu buku Gibran Endgame, karya Rismon Janipar. Pernah Bapak pakai sebagai bukti? Betul. Saya kebetulan itu beli buku Rismon itu yang End the Game itu ada kalau nggak salah 9 buku. Iya. Nah, yang 5 saya kasih ke DPR itu Oh, dalam rangka ini juga dalam sama? rangka ini. Dan yang satu lagi untuk ditun. Tapi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, ditarik katanya itu. Tapi gini, Nggak ada angin, yang ada RJ Pak. tapi gini, saya menganggap buku itu, saya mengibaratkan dulu saya pelihara ayam. Iya. Dari pantat ayam itu keluar telur dan keluar tai ayam sekaligus. Iya. Nah, saya pilih yang telur. Oh, Itu. telurnya dimasak ya Pak, jadi Iya. enak. Itu aja. Itu Oke. batasan saya. Tapi untuk gugatan yang ke DPR ini, CLS ini, salah satu buktinya itu juga? Enggak, akhirnya saya anulir. Saya Dianulir. menggunakan bukti gugatan saya sama surat dari Forum TNI. Itu yang PPTNI, yang itu 8 syarat, butir. itu syarat formil. Syarat material dari KPU yang menyatakan Gibran pendidikan akhir. Itu. Oh, Ah, iya. jadi pendidikan akhirnya adalah pendidikan Pendidikan akhir. Bukan SMA, bukan SMP. Enggak ada, tapi akhirnya dirubah sama Bisa KPU begitu ya? S1. Ush. Nah, itu ya. Mendadak S1 ya? Iya, itu udah saya pegang itu bukti itu. Maka saya berani gugat baik ke TUN atau ke sini. Karena Oke. bukti itu insya Allah waktu itu satu-satunya saya yang Oke. pegang bukti itu. Jadi Bapak memegang bukti bahwa KPU sebelum tanggal sekian menyatakan pendidikan akhir. Ya. Tiba-tiba berubah jadi S1, sudah Bapak simpan dua Sudah, bukti itu. dua-duanya saya udah ambil. Atau Saya udah. maksudnya suket itu Pak, pendidikan akhir itu bisa fleksibel. Nah, artinya kalau hanya itu malah absolut terbukti bahwa dia tidak punya pendidikan. Oh, tidak Gitu. terdidik lah kurang lebih ya Kan Gibran itu. di dalam suket itu hanya diterangkan pernah mengikuti kelas 12 kalau Ya. nggak salah. Ya, Grade. yang saya grade 12 yang setara SMK. Hmm. Nah, ijazahnya nggak ada itu. Iya. Padahal undang-undang pemilu tahun 2017 pasal 169 huruf R itu menyatakan minimal tamat sekolah. Nah, orang bisa ditandai tamat sekolah itu ijazah. Ya. Beda dengan apa? Tanda orang berpikir. Belum itu berpikirnya belum, baru sekolah aja itu. Ijazah. Dan itu gak ada. Yang mengeluarkan suket itu di Dasuna. Yang mengeluarkan surat keterangan itu adalah Dinas Kementerian. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Oke. Itu. Jadi surat itu Bapak tidak yakin benar gitu ya? Yakin itu surat itu ada. Ya. Tapi justru materi muatan surat itu yang meniadakan ijazah. Oke. Gitu. Jadi- Surat ada, keterangan itu ada, wujudnya ada. Tetapi materi muatannya justru menerangkan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah. Itu. Wah, berarti Bapak dan anak mirip-mirip ya Pak ya? Itu apa? Bahasa yang dipakai
buah tidak jauh Pak dari Rusmon, pohon. bukan itu apa? Oh iya. Ada itu Apa yang dia dipakai ngomong di buku yang itu. dibuka sama Apa tuh? Bang Roy kemarin. Kalau yang Bapak saya- sama anak. Oh iya, kalau yang saya tahu Risman tuh ngomong saya lebih baik mati katanya. Iya, kalau memang Jadi dia pengen gini. mati aja sendiri ya kan. Kalau jangan ajak-ajak. kalau mati itu absolut akan terjadi. Iya. Tapi kalau nggak nyaman tidur, nah bisa kapan aja. Itu tiap malam terjadi ya. Bantalnya basah juga nggak enak tidur. Iya. Ngiler juga nggak enak tidur. Iya, Tapi dia lebih memilih itu betul. daripada tadinya pengen mati dia. betul. Iya. Nah, itulah makanya ayam itu selalu membawa dua hal, telur dan tai ayam. Itu. Menghasilkan dua hal. Iya. Oke, jadi kita tunggu ya guys. Ini sepertinya tidak ada tanda-tanda. Soalnya saya rasa, Pak, kalau ada ketua DPR atau wakil ketua DPR mau ke pengadilan ini, pasti rame satpam, polisi, apa segala macam di bawah. Sepi-sepi aja tuh. Nggak ada. Dulu waktu sidang Gibran itu sempat Iya. Polsek Senen itu ngerubutin saya Wih, waktu itu. Tapi setelah itu nggak ada lagi. kenapa harus dikerubutin, Pak? Apakah Bapak ini ancaman untuk keamanan nasional atau gimana? Bukan pengawalan kata. Oh, pengawalan. Saya Ya, dikawal. berarti Alhamdulillah dikawal. positif lah ya. Iya. Positif, ya. Jadi gini, kalau saya sebenarnya juga banyak ditekan, diteror. Tapi saya nggak pernah bilang. Karena apa? Saya takut orang yang akan berbuat kayak saya ini menjadi takut. Ya. Jadi biarkan ketakutan itu saya yang tanggung, yang ngerasain. Pak, mungkin ada pesan untuk seseorang yang sedang, yang boleh tanda kutip diteror lah atau diancam, Iya. yaitu namanya kawan saya si topi merah. Diancam kalau dalam 7 hari tidak menjelaskan dari mana dia mendapatkan data-data itu akan diproses hukum. Gimana Pak? Somasi itu saya anggap sampah itu, nggak ada artinya itu somasi. Saudaraku topi merah, jangan takut. Karena orang mengancam itu justru nggak berani. Kenapa mesti ngancam? Lakukan aja langsung. Nah, kan gitu. Lakukan aja langsung gitu ya? Untuk saudara topi merah berjuang terus. Ya. Sebenarnya banyak loh Pak. Ini saya bicara karena banyak yang menghubungi saya. Mereka mengerti cara digital forensik dan segala macam, bahkan lebih jago dari Rismon. Iya. Cuma mereka kan takut kalau mereka muncul di kamera dan membuat analisa dan seterusnya, mungkin akan ada konsekuensinya gitu loh Pak. Begini, saya mengapresiasi topi merah itu. Dia bilang gini, kalau resources atau dasar dari ijazah itu tadi yang nggak ada, maka absolut kalau ada itu rekayasa. Itu, Ya, itu penting. ya betul. Ya. Setuju Dan- saya. Artinya apa? Surat bungkus kacang kok tiba-tiba ada watermark sama emboss. Itu tiba-tiba ada. Iya. Ya kan? Dan saya sekarang mau mengambil langkah hukum terhadap keberadaan ijazah yang dipakai KPU. Apa pengakhirannya? Nggak mungkin di pengadilan bisa. Karena apa? Kewenangan pengadilan juga nggak ada. Siapa yang berwenang? Andri. Oke. Jadi apa? Ijazah kopi yang dipakai untuk pendaftaran sebagai presiden waktu itu yang didapat oleh Pak Bonatua sama sampean kan? Iya. Nah, itu saya sekarang udah minta kepada KPU dan kepada Andri untuk dilakukan autentikasi. Oke. Kalau itu dilakukan, nanti ketahuan. Asli apa palsu? Bukan hanya asli atau palsu, ada atau tidak. Bahkan ketahuan di situ. Jadi masih ada kemungkinan bahwa itu tidak ada sama sekali ya? Kalau menurut analisa saya yang berkembang saat ini, ijazah itu tidak pernah ada. Oh, tidak. Menurut saya, tidak pernah ada. Luar biasa ini. Jadi itu hanya kopinya aja. Nah, kopi itu pun saya sudah dapat jawaban dari UGM bahwa legalisir yang demikian itu yang ada di KPU itu, Iya. itu adalah protapnya katanya. Artinya apa? Tidak ditanda apa? Tidak ada tanggal, tidak ada tahun, itu protap. Oh, kalau Saya punya jawaban dari UGM. Saya punya itu jawaban itu. Bahwa- Udah pernah tak kirim kalau nggak iya, salah. bahwa itu memang standarnya Memang standar itu. standarnya UGM Iya. itu.
Wah, berarti standar UGM ini tolong diklarifikasi oleh Ova Emilia dan kawan-kawan. Berarti standar UGM adalah melawan peraturan menteri. Iya, bukan hanya peraturan menteri, undang-undang administrasi pemerintah juga begitu. Oke. Harus ada tanggal, harus ada tahun. Iya. Kalau nggak begitu nggak ketahuan kapan itu dilegalisir. Jangan-jangan dilegalisirnya setelah jadi presiden. Iya. Ya kan? Oke. Jadi guys, Ada satu lagi. Oke, silakan, Ijazah yang di Surakarta itu juga nggak mungkin dari KPU harusan. Karena apa? Kenapa tuh, Waktu Pak? itu dia diangkat oleh DPRD, bukan melalui KPU. Kenapa KPU bisa punya? oh, Ya kan? betul juga. Nah, itu panitia pemilihan itu dibentuk oleh DPRD, bukan KPU. Tapi KPU memberikan salinan kopi itu. Justru itu salah. Kok dia punya? Berarti ajaib ya KPU Solo ya. KPU Solo perlu dipertanyakan. Dia Bukan bisa- KPU, iya KPU-nya. Kenapa dia punya itu? Iya, KPU Solo ajaib karena dia bisa Nah. memberikan salinan yang dia tidak pernah punya. Pemilihan DPR, wali kota waktu itu tahun 2005 itu belum KPU. Nah, kalau 2010 KPU. Oke. Itu harus dikejar itu. Jadi mungkin komisioner KPUD Surakarta yang sekarang tidak tahu sejarah ya. Jadi ya udah kasih aja lah ini katanya. Gini, semua yang terlibat dalam ini bukan tidak tahu, tapi terpengaruh oleh kuasa gelap. Saya bilang berkali-kali, ini kuasa gelap. Kenapa? Masa jadi bisu, jadi tuli semua begini? Nggak ada pejabat yang berani menyatakan, oh ini salah. Semua diakomodasi, ya kan? Ya. Nah itu, saya punya kesimpulan yang KPU di Surakarta itu melebihi kewenangannya. Kenapa? Dia tidak menyelenggarakan pemilihan di Surakarta waktu jadi wali kota. Ya. Itu adalah pemilihan DPRD. Oke. Belum ada rezim pemilu. Belum ada. Oh, pilkada belum ini ya. 2005. Pilkada tapi oleh DPRD. Tapi DPRD. Iya. Oke. Dan undang-undangnya yang dipakai bukan undang-undang pemilu, tapi undang-undang kalau nggak salah undang-undang pemerintah daerah. Iya, betul. Itu kalau Dulu nggak salah, memang ya. pernah kepala daerah dipilih oleh DPRD Itu. ya. Nah, Sampai tahun waktu segitu. Jokowi jadi wali kota itu bukan oleh pemilu, Iya. bukan oleh DPRD. KPU. Bukan pemilihan Bukan langsung. Iya. Oke. Berarti mereka tuh punya cuma karena takut ditanya. Ketika mereka ada gitu. Iya, kira-kira pendapat kalian bagaimana ini? Makin Dan banyak yang anehnya- hancur ini. Anehnya, kopi yang Ikut Michael fotokopi yang yang nanya. dikasih oleh KPU itu sebanding dengan fotokopi yang dari KPU DKI ya. Iya. Nah, kan aneh. Jadi yang dari KPUD DKI dan dari KPU RI semuanya berwarna. Iya. Legalisirnya berwarna. Tapi yang dari Solo hitam putih. Hitam putih Mungkin dugaan saya kopi dari kalau nggak dari Jakarta ya dari KPU pusat. Oke. Dugaan saya ya. Kalau dugaan saya tadinya mungkin di Solo tahun 2005 belum ada teknologi untuk berwarna. ngeprint warna. Bukan, malah ya? dugaan saya dia nggak punya harusan. Kenapa? Itu dipilih DPRD. Oke. Ya, gitu. Ini saya sedikit ya Pak. Ini apa Bapak mau ada yang mau disampaikan lagi? Tapi kayaknya ini nggak datang ini DPR RI ini ya Pak ya. Kelihatannya kalau udah jam segini nggak datang. Kayaknya nggak datang. Dan kira-kira nanti akan diputuskan oleh hakim Gini, dengan absen, in absensia kira-kira begitu. kalau di sistem perdata itu akan dilanjutkan gugatan ini tanpa kehadiran para tergugat. Jadi pembuktian tetap. Langsung pembuktian nanti kemungkinan. Tapi sebelum pembuktian, saya meminta kalau benar-benar nggak datang, saya meminta kepada hakim agar membuat penetapan bahwa para tergugat telah melanggar sumpah jabatan. Oke. Saya minta itu nanti. Jadi sidangnya bukan berakhir ya guys. Iya, Meskipun orangnya tidak datang, sidangnya tetap berlanjut. berlanjut. Salah sendiri mereka tidak datang Ya, ya. artinya gini, ketidakhadiran dia itu tidak menggunakan hak keperdatanya. Iya. Itu hanya itu. Ini Tapi sidang lanjut, insya Allah lanjut. kalau menurut saya ini sebagai seorang politisi ya, apalagi seorang politisi yang punya cita-cita waktu itu kan pengen nyapres tuh Mbak Puan.
ini kok saya bingung, kok beliau malah tidak mengikuti kehendak rakyat gitu loh. Ya, malah mangkir dari persidangan. Ini bukan menjadi catatan baik loh untuk Anda, Mbak Puan. Mendingan kalau memang yang lain nggak mau datang, minimal Iya, Anda datang sendiri, gitu iya. loh. Sendiri pun nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa karena Iya. gugatan saya lagi ini kalau diakomodir kepada pejabat Satu yang persatu. satu persatu. Jadi Yang- tergugatnya 1, 2, 3, 4, 5 Iya, gitu ya, betul. tidak kolektif Iya. DPR yang Iya. digugat. Nah, iya, Kalau jadi- secara bersama-sama baru dikatakan sebagai para tergugat. Tapi intinya masing-masing atas jabatannya. jadi bisa Gitu. saja tadinya Mbak Puan datang sendiri. Ah, boleh. Iya. Atau Pak Cucun datang sendiri, Iya, ya. betul begitu. Atau Pak Dasko datang sendiri. Nah, begitu. Ya. Tapi ternyata wah ada Pak Sunarko nih luar biasa sampai hadir Iya. salah seorang dari Forum Purnawirawan TNI yang mengirimkan surat kepada DPR RI dan tidak dijawab sampai hari ini. Ya. Iya, betul. Sebentar Pak, ayo Pak. Sedikit aja Pak. Enggak, sudah selesai Pak. Kalau udah selesai Sedikit Pak. Karena ini berhubungan. Saya minta beliau menjadi Pak ini. Silakan Pak. sehat ya Pak. Alhamdulillah. Silakan di tengah Pak, di tengah Pak. Udah. Oh ya. Saya ini kan cuma dukung Pak Subhan. Oke. Begini, Bang, masukin dong. apa teman-teman? Oh ya. Nyalain. Saya beritahukan Nyalain, bahwa udah. gugatan saya ini juga dilandasi oleh pemberitahuan dari Forum Purnawirawan TNI. Makanya nanti mungkin beliau atau dengan yang lain, saya minta kesediaannya menjadi saksi. Oh. Nah, ini langsung ditembak di depan. Bapak, saya berharap kamera nih. berbicara tentang itu, membicarakan tentang surat Bapak yang ke DPR, baik tentang fufafanya atau yang lainnya. Ya. Karena surat Bapak menjadi referensi atau istilahnya di sini itu notis Iya, mengerti. untuk menjadi notis sehingga saya berangkat ke pengadilan. Oke. Jadi yang saya utamakan itu tadi gugatan saya, pemberitahuan Bapak dan pemberitahuan saya. Itu tiga itu Pak. Oke. Makanya saya minta kesediaannya Forum TNI untuk membuktikan secara material bahwa Wakil Presiden sudah tidak memenuhi syarat. Itu. Ya. Intinya itu Pak. Silakan Pak. Yang paling pas nanti akan bicara adalah yang membidangin masalah hukum. Di FPPT ini. Iya. Nah, gitu. Ya. Jadi itulah yang paling tepat untuk ngomong masalahnya. Iya. Karena itu menyangkut melanggar pasal berapa gitu. Kalau kami anggota FPPT ini secara umum mengetahui bahwa Gibran itu tidak memenuhi persyaratan menyangkut masalah hukum, ya sebagian, terutama masalah nepotisme dan melanggar ketentuan aturan kriteria yang telah ditetapkan oleh negara bahwa usia harus 40 tahun, ya, pendidikan harus SMA. minimal SMA, walaupun itu sebetulnya standar kepala negara di negara tertinggal kayak kita gitu. Saya baca di Iran presiden itu harus S2 S3. Wah, di Indonesia ini SMA. Gitu. Jadi karena itulah istilah Gibran itu anak haram konstitusi itu melekat mungkin di benak kita semua yang waras ini lah. Iya. Terus Pak, Belum lagi tampilannya dia yang pelangak-pelongok itu, memalukan bangsa gitu kan. gimana perasaannya Forum Purnawirawan TNI bahwa surat yang diberikan ke DPR sampai hari ini tidak ada kejelasan, tidak pernah dibahas, Pak? Karena saya merasa mereka itu ikut berperan meloloskan. Dugaan saya ikut berperan permainan Jokowi dengan si Paman Usman. Kalau tidak ikut berperan, dia harusnya bersuara. Iya, membahas Ini ya. kan tidak bersuara. Menggunakan haknya Pak. Iya. Makanya Kenapa? saya gugat ini. Kewajiban kalau saya bilang bukan hak. Iya. Hak dan kewajiban. Kalau hak boleh kita gunakan, boleh tidak. Kalau kewajiban harus, kalau tidak dosa. Ya. Betul kan? Jadi dia wajib untuk membahas ini Wajib. karena sudah ada aduan dari masyarakat. Aduan dari masyarakat. Dan apa? Pasal-pasal hukum juga udah ngatur jelas dilanggar kok. Ya, betul. Yang Memang yang menguasai secara ini adalah personel FPPT ini yang membidangin masalah hukum. Oke. Tapi kita secara umum tahu lah
Jadi hari ini Bapak memberikan dukungan moral ya Nah, Pak. saya hari ini datang untuk memberikan dukungan moral Pak Suhan Palal karena kebetulan jalannya sama dengan saya. Sama kami bukan sama saya kamu. Tapi Pak, gimana pendapat Bapak? Tadi nggak ada tidak ada aparat yang menjaga tempat ini sehingga mungkin tidak datang ya. Untuk apa dijaga? Makanya kita ini pengacau. Kita ini bukan, orang-orang yang taat hukum. Kalau Maksudnya polisi biasanya kan kalau ada pejabat-pejabat yang digugat bertambah nih penjagaan satpam atau polisi. lah itu kan yang keblinger ketakutannya saja sama dosanya. Ya, kita ini orang-orang taat hukum, tahu aturan. Iya. Kalau enggak udah bikin rusuh kita kan. Iya, makanya kita salurkan dengan yang kita ada. bikin banyak gugatan-gugatan ya Pak. Iya, Karena betul. itu jalan yang lebih damai. Ini jalan damai mengingatkan kepada aparat-aparat yang boleh katakan mengkhianatin kewajibannya yang telah diamanahkan oleh rakyat, sekaligus memberikan edukasi kepada rakyat supaya tahu hukum dan berani berbicara karena haknya diinjak-injak oleh manusia-manusia tak bertanggung jawab ini. Ya itu tadi si Paman Usman, si Jokowi, si DPR yang diam saja, itu dia tidak melaksanakan amanah rakyat. Ya. Padahal dia dipilih oleh rakyat, dihidupi oleh rakyat. Ada pesan Bukannya dipilih, digaji Pak. Nah, digaji lagi. Iya. Bukan hanya digaji, mobil dinas, rumah Iya. dinas, Semuanya Semua dari lengkap. kita. uang pensiun. Jadi rakyat itu kepada dia tinggal nggak nyuapin aja itu. Iya. Semuanya. nggak Tinggal menyuapin secara menyuapin fisik, aja, iya. tapi sebetulnya udah disuapin gitu kan. Iya, Kasih iya. gaji, kasih makan, kasih fasilitas ya kalau macam udah disuapin. Uang pajak kita tuh semua Iya. tuh. Ya. Jadi istilahnya sekarang ini dia para pejabat itu cuman belum kita suapin aja dia. Belum kita suapin fisik Iya. aja kan. Kalau Belum udah- kita kasih sendok ke mulutnya. Apa gitu ya. perlu kita suapin juga? Ya, Kalau jangan begini, lah. Nanti dibilang ini lagi kekerasan. nyuapin kok keras. Kan keras pakai sendok gitu Pak. Pakai Kekerasan. tangan aja. Nah, jadi Nyuapan. kalau saya melihat Pak Narko dan Pak Subhan ini saya jadi semangat lagi. Artinya kita 2-3 minggu terakhir ini sepertinya sejak Rismon RJ Pak. Sepertinya kita dialihkan isunya. Jadi Rismon melawan Yusuf Kala, Rismon melawan saya lagi, Gini, Rismon yang- melawan Roy, gimana Pak? Yang kita hadapi ini juga manusia. Iya. Iya. Ya punya otak, punya pemikiran, dan dia jelas lebih licik dari kita. Ya. Jadi juga melakukan tindakan-tindakan, kalau nggak mau dikatakan dia juga melakukan operasi untuk menghadapi kita. Oke. Melakukan dia. Jadi itu bagian Ya, dari operasi ya, tadi itu Pak. Ya, membelokkan topik, Ya. ya kan, mengelabui publik. Itu kan Mengalihkan isu di samping itu kita tahu kalau dia itu anggarannya gede. gede. Kalau kita ini kan berjuang untuk kebenaran dengan kemampuan yang ada. Oke Pak. Pak, tapi gini, kita ingat apa kalau nggak salah Kiai juga Haji Agus Salim pernah bilang perjuangan itu dilakukan oleh orang-orang ikhlas, tapi yang menikmati nanti orang-orang munafik. Itu Pak katanya. Ini Makanya menyindir jangan siapa kecewa. nih? Nggak tahu itu umum aja itu. Jadi perjuangan itu selalu dilakukan oleh orang-orang yang ikhlas. Tapi kalau hasil nanti dinikmati oleh orang-orang munafik. Oke. Itu pasti, itu Jadi- pasien tuh. Orang berjuang itu pasti punya cita-cita. Kami ini berjuang termasuk Pak Ujopan. Cita-cita utama itu menjaga NKRI jangan hilang, jangan pecah. Iya. Juga melindungi anak cucu kita jangan nanti menderita. Jangan bubar Dan 2030 siapa ya. yang akan menikmati terserah Tuhan yang nentukan. Yang pasti anak cucu lah Nah, Pak. yang pasti anak cucu. Generasi ke depan kita. Di forum ini juga saya ingin menyampaikan tanggal 20 Mei itu ada pembuktian tentang surat keterangan Gibran di PT UN PT UN DKI Jakarta. DKI Jakarta. Jalan apa itu Pak? Kalau ada yang mau Itu hadir ya misalnya. dekat dengan wali kota Jakarta Timur. Wali Kota Jakarta Timur ya, di dekat situ ada PT UN Jakarta. Hakim sudah menjadwalkan tanggal 20 pembuktian. Dokumen dulu. Sekitar jam berapa Pak? Biasanya jam 10. 10. Minggu berikutnya saya akan menghadirkan saksi. Minggu berikutnya saya akan menghadirkan ahli. Saksinya siapa Pak? Kalau boleh bocoran sedikit. Gini, saya nggak berani membicarakan sekarang, tapi saya udah gadang-gadang. Takutnya dia berhalangan hadir.
Karena gini, pengalaman saya yang Bukan gugat Rismon kan, Pak? Gibran, yang gugat Gibran dulu, saya udah mau mengadakan ahli, tapi tiba-tiba katanya fakultasnya nggak memberikan izin. Itu kejadian tuh. Nah makanya saya nggak mau ngomong siapa saksinya nanti. Nah, dan ironisnya sekarang yang nggak jadi ahli itu dilaporkan juga. Iya tuh, Ya sedih kan? saya. Iya betul. Jadi Kan dia dari Universitas Negeri. ya, Saya minta untuk menjadi saksi. ahli. Tadinya mau banget. Iya. Sehari kemudian dia bilang kampus tidak memberikan izin. Tuh kan? Sedih tuh. Makanya sekarang saya akali saksi atau ahli tidak saya sebutkan dulu. Ya. Yang pasti Gitu. tanggal 20 ya, Pak? Tanggal 20 itu. Bukan PT Bukan, UN. PT UN DKI Jakarta. Ya. Dan itu terbuka untuk umum, boleh ditonton. Kalau pembuktian terbuka untuk umum. Boleh ditonton. Boleh ditonton. Oke. Boleh Jadi ditonton. siapapun masyarakat yang Iya. berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, kalau ingin melihat silakan hadir, Pak ya. Iya, betul. Boleh ya, dukungan sebanyak-banyaknya. Iya. Karena nggak ada bohirnya, nggak ada. Iya. Pak Suban nggak kasih ongkos kalau ada yang hadir. Nggak ada ongkos ya. Ongkos masing-masing aja. Oke. Ya. Ya karena nggak ada bohirnya. Itu tadi. Kalau perjuangan itu harus ikhlas. Ya. Soal siapanya nanti menikmati itu orang munafik, udah pasti. Pasti Oke. itu. Ya. Ya. Oke, jadi Soalnya gini, kalau nggak munafik nggak bisa jadi pejabat. Nggak bisa. Yakin tuh. Hari ini. Iya hari ini. Ke Iya. depan tidak. Ya mudah-mudahan kita putus itu. Sekarang iya. semoga dengan selesainya perjuangan kita nanti membuahkan hasil, tidak harus munafik untuk jadi pejabat. Sekarang yang jadi pejabat dan wakil kita kebanyakan pejabat atau pengkhianat. Mudah-mudahan setelah kita ingatkan ini ke depan Gini, dulu kita dikasih resep sama Bung Hatta. Kalau ingin mencari pejabat korup, gampang. Di satu perkumpulan PNS, lempar itu batu. Kalau yang teriak, aduh, itu koruptor. Itu Bung Hatta yang ngomong gitu. Tuh, saking banyaknya, itu waktu itu, apalagi sekarang. Jadi dilempar batu sembarangan Dilempar aja, batu sembarangan aja di kerumunan itu yang pasti kenanya koruptor. yang teriak aduh itu pasti koruptor katanya. Segampang itu Bung Hatta ngasih apa Kalau juga kalau mau cari yang nggak korup gimana dong, Pak? susah sekarang karena di pesantren juga udah terkontaminasi. Waduh. Susah. Jadi Harusnya di situ. Bahkan sekarang itu orang koruptor itu umroh dulu. Iya kan? Menjadi tren itu. Penistaan agama kan? Enggak lah. enggak ya. Kalau mau dinistakan dengan gara-gara itu, kan memang banyak itu koruptor. Memang Apa, banyak. Terpidana lagi. Ya terpidana lagi. Apa? Umroh dia. Iya. Itu justru dia itu yang melecehkan agama. Karena apa? Umroh itu hal yang suci. Tapi dia seolah-olah ingin menghapus keburukan dia datang ke umroh. Ya. Itu loh, ya. Oke. bukan ingin menghapus, Pak Ustaz. Ingin menipu. Saya orang suci loh. Saya nggak bakal korupsi gitu. Dia bukan mau membersihkan, dia udah tahu kalau umroh itu nggak menyucikan dosa, tapi menipu orang gitu loh. Kalau pulang haji kah, pulang umroh kah, itu kata Nabi seolah-olah menjadi bayi yang baru lahir. Nah itu loh, itu dipakai sama dia. Iya. Nyuci dari sana. Nah, Padahal kalau di agama saya kalau ibadah nggak usah ngomong-ngomong, diam-diam aja. itu yang bagus. Kan Pak. itu urusan kita dengan Tuhan aja ya kan, nggak usah dipamer-pamerin Gini, dan seterusnya. kita supaya nggak larut, jangan membawa agama. Ya, cukup nggak usah. sedikit itu aja. Ya. Diam-diam Oke. aja. Makin lama nggak apa-apa karena biar gerah di dalam. Nah ini kalau ada Pak Janes makin jauh ngomongnya dari agama, Bukan. nggak mungkin ngomong agama dia. Tadi Pak Subka, Pak Narko kan bilang tadi masalah hak dan kewajiban semua. Mungkin DPR mungkin juga lupa kali DPR. Ini akan saya bacakan hak-hak ya. Hak-hak negara-negara saya bacakan lagi nih ya. Pas masalah hak dan kewajiban warga negara. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Wajib. Nomor wajib ya. Iya. Nomor 3 pasal 27 ayat 3 ada di sini. Setiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini kami membela negara loh, kan ini- bukan membela partai politik. Kami enggak. Kami asli membela negara, kepentingan rakyat. Makanya kalian Pak Kapolri ada sumpah muka dengan tidak akan tunduk undang-undang Pancasila. DPR, Presiden harus tunduk. Ini Pak Suphan ini. Tunggu dulu loh, orang belum selesai belum Lanjut. dulu. Harus kita lakukan segala sesuatu pejabat yang melanggar undang-undang dasar ada sanksinya. Gitu Pak ya. Enggak, bacain dulu ayat 2-nya tadi itu. Karena itu janji palsunya Gibran itu. Oh itu pelapangan kerja jangan. Iya. Oh ayat 2. Coba baca. Oh, 27 ayat 2. Ayat 27 ayat 2. Lengkap 1 2 3 kan. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 19 juta lapangan kerja. Tapi 19 juta lapangan kerja di Morowali orang Cina semua. Itu. Oke, kita sudahi ya. Terima kasih. Ya, kita tunggulah. Kayaknya sih nggak datang ya, Pak. Iya. Ya, semoga Pak Subhan tidak berkecil hati, tapi sidang tetap jalan. Bisa nggak masyarakat menghadiri sidang ini pembuktiannya yang besok, yang untuk Gibran ini? Oh, sangat bagus. Kapan ini Pak? Hari Kalau hari ini dipastikan Tidak hadir, maka minggu depan. minggu depan pembuktian Ya. langsung. Jadi boleh datang di Pengadilan Jakarta Utara. Di sini yang ini. Jakarta Pusat. Kalau yang PT UN itu tanggal 20 Mei. 20 Ya. Mei. Oke. Kita nyari uang ongkos lagi nih Jadi objektum litisnya beda. Kalau di sini hak DPR, kalau di TON itu surat keterangan. Ya, jadi beda ya. ada dua-duanya tentang Gibran. Yang satu hari Rabu depan ya, Rabu depan insya Allah pembuktian. jam 10-an. Tapi ya buktinya sekarang ini juga dijanjikan jam 10. Bukti surat belum jelas dulu. nih. Kalau bukti surat itu dari forum TNI saya minta itu Pak, Oke. dikasih ke saya, tak leges ke pos untuk jadi bukti. Oke. Ya, Itu ya. untuk Rabu depan. Dan Ya, yang Rabu depan. di PT UN DKI Jakarta dekat Wali Tanggal Kota 20, Jakarta Selatan. tanggal 20. Mei. Pembuktian juga. Ya. Dan bukti saya udah pegang yang di TUN. Oke. Nah, Ahlinya saya bocorin, ahlinya satunya Pak Bonatua. oh kalau Tadinya itu mau respon. Tadinya iya, udah ada buktinya. Makanya saya beli buku. Makanya saya beli bukunya dia sampai 9 buku. iya. Karena apa? Untuk ke DPR 5, untuk ke TUN 3. Untuk Sayangnya itu sudah dilaporkan Pak, penipuan oleh beberapa pembeli. Tapi kayaknya Pak Subhan nggak ikut ngelapor ya. saya akan lapor karena saya dibohongi, ditipu Oke. dengan gelarnya. Saya beli buku yang tebel dari sampean kan? Iya. Saya minta kwitansinya. Buku Oke, nanti saya berikan kwitansinya, Pak. Saya beli sama dia. Nah, Iya. itu di situ ada Dr. Eng Ing Eng. Nah, iya kan? bukan eng. Eng Ing Eng bukan. Nah, ada Dr. Eng Ing Eng. Ini Ya. kalau mau mulai film eng. Nah, saya ditipu itu. Penggunaan gelar palsu. Iya. Apa? Eng Ing Eng itu. Iya, iya. Iya. Oke, terima kasih. Jangan lupa ikuti terus sidangnya. Kita jangan termakan pengalian isu karena inilah yang harusnya kita kejar ya. Dan nanti malam atau nanti sore mungkin saya akan live dengan seseorang yang telah menemukan kepalsuan terbaru dalam ijazah Jokowi. Wah, itu bukan ijazahnya, tetapi salah satu keterangan. Salah satu keterangan nama seseorang yang ada di situ tidak seharusnya menjabat pada hari itu. 16 bukan dari Jepang kan? Bukan. Ini ijazahnya Jokowi yang diupload Dian Sandi. Terima kasih Pak Sunarko. Terima kasih Pak Subhan. Sukses terus. Sama-sama. Jangan lupa subscribe. Ini channel apa aja namanya? Negeri Demokrasi. Ini apa? Cerdas. Sentana dan lain-lain lah. Semua subscribe, komen dan share. Thank you. Ya. Iya, ikutin dulu. Ya, nanti kabarin. Om, Pak Mursalin ke Polda itu. Bang Rizal. Bu Esi. Oh iya.
Kalau mau sholat di sini aja di ujung. Terus kita kemana, Mbak Mary? Kita kemana? Kita ke dalam. Oh, nggak ke sana. Saya udah diambil nggak Bu? Silakan cari. Ini bukan? Iya benar. Oke. Thank you. Sudah? Live-nya di mana tuh? Live-nya di mana? Itu di salah satu kafe. Mungkin nonton di sana aja lah. Kok kita nggak diajak?